Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Seperti biasa, sebelum konten, gue ditemani dengan minuman mood buster gue. Kali ini gue ngeteh. Dan ditemani dengan roti. Soalnya sih gue lapar aja ini mah. Makan guys. Apalagi kalau misalnya rotinya dicelupin gini. Wah. Kalian juga nonton ini sambil ngemil-ngemil juga di rumah ya. Di episode ini gue akan membawakan cerita mistis yang kebetulan banget minggu-minggu kemarin tuh dalam satu minggu banyak cerita mistis berdatangan ke gue dari teman-teman deket gue di kantor. Ada 2 orang dan itu ada bukti video juga. Terus juga ada dari kisah suami gue sendiri di kantornya, dan itu ada video penampakannya. Nanti akan gue cantumin di sini. Dan kalian simak terus video ini sampai habis biar kalian bisa lihat, bisa tahu di mana letak penampakan di video-video ini. Oke, jadi yang pertama ada temen gue yang ini, namanya akan gue tutup pastinya. Ini sekitar tanggal 20-an Desember kemarin lah ya. Dia ini, jadi gue cerita sedikit dulu tentang meja kerja gue. Jadi ketika masuk di lobi, itu ada ruangan kerja sekat, ada sekat gitu, sekat kaca. Ini sekatnya ngebentuk L gini, sekat kaca. Terus ini di sini ada 3 kursi pegawai, gua dan teman gua, dan sebelahnya lagi tuh bos gua. Di sininya kayak lorong gitu, koridor. Baru ke sebelah kiri gua, dari sisi gua nih ya, sebelah kiri itu kamar mandi dan wastafel. Dia lagi lembur cut off. Kebetulan gue emang udah balik. Jam 18.37 dia chat kayak gini, "Mbak, gue tadi lihat sekelebatan mata, entah bener atau enggak, depan ruangan kita," dia bilang. "Hitam." Terus gue ketawa dong. Wak. Pas ku panggil, Pak Ade ada di bawah dong. Pak Ade ini di sini yang bantu bersih-bersihin kantor gitu guys. Nah terus gue bilang ke dia, "Itu yang pernah gue lihat, Pak Hendra di depan. Bener nggak tapi?" gitu. Ya bener, memang ada. Terus dia emotnya kayak gini. Jadi gue mau ngebahas di sini. Gue tadi sempat bilang kan, sebelum itu gue lihat itu memang jelas nyata. Awal gue ngeliat dia itu sama, gue lagi lembur juga waktu itu sampai jam 8 malam kurang lebih. Kan kalau misalnya kita lembur gini gitu ya ke komputer, namanya depan gue udah langsung kaca, seberangnya itu tangga ke atas, sebelah kiri koridor toilet yang mau ke wastafel, sebelah kanan itu kayak lobby. Itu banyak banget yang memunculkan eksistensinya dalam, kalau gue ngeliat sih dalam bentuk bayangan. Ada yang berdiri di samping ruangan gue, terus juga ada yang lewat sekilasan. Itu bayangan hitam guys, memang bayangan hitam. Bahkan, gue merinding deh mau nyeritain. Bahkan pernah ada satu waktu gue mau ke toilet, itu mau maghrib, gue belum balik ceritanya dari kantor. Merinding. Ya Allah, resiko nih ya, jadi host konten horor. Gue mau ke toilet, kan itu lorong gitu ya bentuknya. Di sini toilet cewek cowok, terus ini lorong ada kaca wastafel udah mentok. Berarti kan ada space di situ kan untuk lalu lalang 2 orang lah. Ada bayangan nih hitam diri tinggi di situ. Terus gue lewat tuh misi, gue minggir, gue sampai kayak gitu. Itu gue pernah sekali-kalinya. Aduh suara toke guys. Oke, kita stop dulu. Apa kalian mau mendengarkan? Silahkan. Kita stop dulu aja kali ya, soalnya suara gue pasti nggak akan kedengeran, akan noise.
hilang lagi. Oke, berhubung suara tokenya udah hilang, merindingnya juga udah hilang, gue netralkan dengan cemilan yang tadi. Ini sebenarnya sebagai fungsi dimana gue harus menetralkan merinding gue untuk bawain konten horor ini. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Itu adalah satu momen dimana gue bener-bener minggir. Untungnya di situ nggak ada orang. Mungkin kalau misalnya dilihat sama orang gitu ya, ini anak kenapa kok jalannya nyerong begitu. Sedangkan di mata gue ya sosok itu ada gitu. Terus ya udah akhirnya terbukti dengan temen gue yang chat seperti itu. Dan dia juga pas gue tanya lagi kebesokannya, emang lu liatnya di sekitaran mana? Karena areanya dia itu ya dari yang lobi sebelah kanan, terus lewatin depan ruangan gue tuh yang kaca-kaca sampai ke toilet memang. Terus dia bilang, gue ngeliatnya di situ mbak, toilet, kayak muncul gitu bayangan hitam, kirain tuh kepalanya Pak Ade, kata dia gitu. Tapi ternyata bukan. Tuh bener ya mbak ya bener ya, emang ada. Tau gue juga ngeliat gitu. Mau gue bilang enggak ya enggak juga sih gitu, karena kan gue kalau hal-hal kayak gini sumpah gue nggak bisa bohong. Kalau misalnya gue ngelihat ada dan temen gue ngelihat ada, dia mau konfirmasi, gue pasti akan jawab ada, nggak yang gue ada-adain. Tapi kalau gue nggak lihat ya gue nggak ngelihat gitu. Nah itu satu sosok mistis yang ada di sekitar lingkungan ruang kerja gue. Nah kebetulan kantor gue ini kan punya kantor cabang lagi nih, masih satu di daerah Tangerang juga, satu daerah gitu ya. Cuma paling jaraknya cuma beda 3 kilo lah, itu untuk tempat-tempat spare part kayak gitu. Tapi konsep bangunannya ini mengusung rumah di dalam perumahan yang dijadikan perkantoran. Kalian pasti banyak kan yang konsep kantornya tuh kayak gitu, dimana tuh dari luar, oh ini kan rumah gitu kan, tapi ternyata di dalamnya itu kantor. Nah ini kantor cabang tempat gue bekerja ini ya bentukannya seperti itu. Jadi rumah luas, terasnya luas, garasinya dijadikan kayak untuk loading dock, banyak barang di situ. Dan kamar-kamar dijadikan tempat kerja, banyak PC di situ. Terus ruang makan dijadikan meeting room. Kemudian teras belakang juga dijadikan kayak ya ala-ala meeting room di area belakang gitu ya, ada kayak payung, tempat duduk, kayak kafe-kafe gitulah, dibuat senyaman mungkin untuk bekerja di sana. Nah kalau gue pribadi sih bolak-balik ke sana tuh jarang banget, paling kalau ada kayak keperluan atau enggak ya emang disuruh ke sana aja gitu. Nih delala nih, tiba-tiba temen gue yang namanya Pip lagi-lagi WhatsApp gue dalam 1 minggu itu ya, kayaknya lusa setelah temen gue yang pertama ini bilang ada bayangan hitam. Dan dia tuh ngechatnya kayak gini, Kak, saya abis lembur di VMM. VMM tuh kayak ya singkatan dari area rumah yang dijadikan kantor. Ngalamin kejadian yang gak enak. Lagi lembur di ruang SCM, di dalam gak ada siapa-siapa. SCM ini kayak singkatan divisi gitu ya guys. Rahmat, Odi, Yekti lagi di luar. Aku dengar, woi Fer, cowok di deket kulkas. Langsung hibrid keluar terus siap-siap pulang. Ada ya kak, kata dia gitu. Ya paling gue nanya kulkas itu yang dimana ya letaknya, pakai deket pantry atau mana. Bukan kak, dia deket ruang meeting. Oh oke. Fix. Kalau di deket ruang meeting itu memang gue sempet ngeliat ada wanita di situ. Dia tuh areanya dari ruang meeting ke teras belakang. Ya gitu aja lah, teritorinya dia lah di situ. Cuma gimana ya, namanya ke makhluk-makhluk kayak gitu, ya udah gitu. Kalau di situ ya udah, asal tidak mengganggu gitu. Nah menurut gue sih itu mah cuma iseng aja gitu kan, ada suara-suara yang seolah-olah manggil woi Fer gitu, iseng sih, lebih ke
pengen interaksi kali ya. Nah di sini nih gue yang mau gue kasih tahu ke kalian, banyak orang yang menganggap adanya gangguan sosok mistis seperti itu dengan suara, wujud, penampakan, itu mereka mencap atau menjudge itu sebagai gangguan. Tapi menurut beberapa orang yang memang paham hal-hal seperti itu, mereka menyebutnya itu sebagai interaksi. Jadi ketika ada bukan gangguan ya. Jadi ketika ada suara gaib, di mana ada suara tapi nggak ada orangnya, terus juga ada bayangan hitam yang emang itu bukan orang, bukan manusia, dia memunculkan di depan kita, itu sebenarnya dia pengen interaksi aja gitu. Gimana ya, ada rasa penasaran dari sudut pandang mereka ya, mereka dalam tanda kutip makhluk halus, penasaran pengen interaksi sama kita yang ada di situ gitu. Dan mereka tuh interaksi sebenarnya butuh energi, makanya kenapa nggak sempurna bentukannya. Nggak sempurna dalam arti ya kadang cuma suara, kadang cuma penampakan setengah badan, jarang banget yang bisa benar-benar ada sempurna gitu menyerupai manusia terus dia berinteraksi, itu jarang sih. Pun kalau misalnya ada, itu sudah dipastikan energinya benar-benar yang luar biasa besar sampai bisa menyerupai gitu ya. Ada juga yang menyerupai tapi kan ada yang diam gitu kan, nggak yang sampai bersuara. Tapi kalau sampai yang bersuara menyerupai, wah itu luar biasa energinya tuh yang benar-benar bikin merinding. Nah ini juga temen gue ini yang tadi dipanggil Fer, ada videonya juga. Dan di sini, di dalam video dia yang ini, gue menangkap sosok bayangan. Ini akan gue zoom, akan gue cantum, akan gue tampilin. Gue akan memberikan sudut pandang gue, apa yang gue lihat. Nah, untuk kalian yang melihatnya berbeda atau melihat yang sama kayak gue, silahkan komen di kolom komentar. Dan ini tampilannya. Kalau di sini sih gue melihatnya tuh ada siluet cewek ya. Terus kepalanya gini miring, rambutnya lumayan panjang. Nah, untuk kalian gimana? Silahkan komentar di bawah, kalian melihatnya seperti apa. Kalau gue tunjukin ke suami gue, dia malah ngelihatnya sosok pocong. Karena kan ada itu tuh, apa sih ini namanya yang putih-putih di atas itu, kayak iketan kain. Kalau suami gue liatnya itu, tapi kalau gue ngeliatnya cewek. Oke, itu tentang bentuk yang ditangkap oleh kamera. Jadi memang ya dia sempat story, terus pas gue lihat, loh ini dapet loh gitu, siluetnya nih dapet, makanya gue share ke kalian. Itu cerita kedua. Dan yang terakhir, ini cerita dari suami gue. Dia tiba-tiba menceritakan kalau ada penampakan lagi di kantornya dalam bentuk ops. Jadi ceritanya dia mau pulang, suami gue mau pulang, ambil motor di parkiran, dan kebetulan di situ ada CCTV. Nah, CCTV ini menangkap ops. Kalian tahu ops ya, yang kayak buletan kecil gitu. Kalau di foto tuh dikirain tuh kayak embun-embun air, padahal itu tuh bukan. Tapi karena ini CCTV, bentukannya video, si ops ini bergerak. Jadi dia bergerak sana kemari. Di saat suami gue menyalakan motor, itu kan udah mulai ada cahaya. Nah, dia menghindari cahaya tuh, dia ke atas. Tapi ini entah kenapa si ops ini selalu ada di belakang suami gue gitu. Di sini yang jadi pertanyaan, apakah ops ini mengikuti suami gue atau memang ya dia teritorinya di ini aja, di area parkir motor. Nah, untuk kalian yang paham, silahkan komen di kolom komentar seperti apa. Dan ini akan gue cantumin videonya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Oke, kita bahas. Di video ini
sempet suami gue turunkan dari motor tanpa ngambil kunci motor. Di situ sebenarnya dia dipanggil sama security. Jadi security yang lagi jagain CCTV, dia mantau dari CCTV, terus dia kaget, dia shock, ada penampakan, ops. Akhirnya dia lari ke tempat suami gue tuh yang di parkiran dan teriak-teriak, bang, ada itu tadi, lihat enggak? Ada yang putih-putih gitu bulatan di belakang, abang lihat enggak? Kayak gitu-gitulah. Tapi ya suami gue nggak ngeliat, dia bingung apaan, dan itu seketika security di sana dan staff yang di sana tuh heboh dalam arti dilihat di CCTV tuh ada opsnya, tapi ketika disamperin di TKP itu nggak ada apa-apa guys, bener-bener nggak ada apa-apa. Sampai nih akhirnya mereka security dibantu para staff tuh kayak yang ngusir gitu, kayak udah sana, jangan di sini sana, tanpa mereka melihat gitu. Jadi kayak ngusir sesuatu yang mereka nggak lihat sama sekali, kan kayak awkward gitu, kayak aneh ya. Tapi di CCTV tuh ada, dan security ini menganggap ini adalah sosok tuyul, katanya mau ditangkap. Ya gue sih ya silahkan aja ya, kalau misalnya memang bisa atau sosok ini mengganggu, silahkan dikondisikan. Yang penting sosok ini nih nggak ngikutin suami gue. Dan jujur ketika pulang kerja nih, suami gue jam 1 malam pulang, nyampe rumah cerita soal ini dan ngasih video tentang ini, itu gue merinding sekujur tubuh. Nggak tahu kenapa merindingnya tuh yang benar-benar sampai ubun-ubun gitu. Dan sebenarnya sih banyak cerita-cerita mistis yang beredar gitu ya di kantor suami gue tuh, banyak banget. Tapi ya mungkin malam ini gue ceritanya sampai sini dulu. Nah, untuk kalian, gue gak akan bosan ngingetin, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang pecinta horor. Karena di channel gue ini, di Milda Kurnia, setiap malam Jumat akan selalu menyajikan sajian atau cerita-cerita mistis untuk kalian yang menyukai horor. Oke guys, mungkin malam Jumat Miku sampai sini aja. Sampai ketemu di malam Jumat Miku selanjutnya, tentunya dengan cerita yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Gue Milda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.